Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saya percaya kita hadir di tempat ini dengan tujuan. Saudara datang ke gereja bukan tanpa tujuan. Saya berharap setiap kita bukannya memiliki kehidupan ini seperti orang yang ngambang, tapi biarlah setiap kita punya tujuan yang jelas dalam kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan ini bisa diandalkan dan cukup handal. Bisa diandalkan dan cukup handal. Maksudnya itu bisa dipercaya, bisa diterapkan, dan kita bisa mengalami suatu keberhasilan sesuai dengan apa yang tertulis. Sebab firman Tuhan ini bukan cuma ditulis untuk dibaca, tapi firman Tuhan ini ditulis untuk dibaca, dipahami, dimengerti, dan dialami. Amin. Seluruh rencana Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Karena itu berbahagialah kita, saudara. Berbahagialah kita kalau kita itu semakin hari bisa semakin tertarik, semakin jatuh cinta sama firman Tuhan. Itu orang yang berbahagia. Makanya kita siang ini akan melihat yaitu berbahagia orang yang berhikmat. Saudara, semua kita rindu untuk menjadi orang berhikmat. Menjadi orang berhikmat ini adalah salah satu tujuan Tuhan untuk menjadikan saudara dan saya yang percaya kepadanya, yang hidup di dalam Dia, senantiasa takut akan Dia. Tuhan itu punya rencana menjadikan kita itu orang-orang yang berhikmat. Bukan orang-orang tertentu, 1-2 orang, bukan. Semua kita yang percaya. Tuhan mau jadikan kita orang berhikmat. Amin. Karena hanya orang yang berhikmat ini yang bisa menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ini maupun sampai di akhirat. Hanya orang-orang yang berhikmat. Sebab itu masukkan di dalam pikiran kita, masukkan di dalam hati kita, masukkan di dalam seluruh hidup kita, bahwa Tuhan itu mau menjadikan saudara dan saya yang percaya kepada Dia, menjadikan kita orang-orang berhikmat. Amsal pasal 3 ayat 13 mulai kita baca, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara-saudara, siapa yang tidak mau menjadi orang yang berbahagia, yang menjadi orang berhikmat? Karena di sini dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Ini bukan hanya, kalau kita lihat ya di sini ya, keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ini menggambarkan kekayaan dunia, saudara. Melebihi, keuntungannya itu melebihi keuntungan perak, keuntungan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Jadi artinya itu kebahagiaan yang ditempuh itu jauh melebihi dari semua kekayaan yang bisa kita raih di dunia ini. Orang berhikmat itu, kebahagiaan yang didapat itu melebihi kalau dia mendapatkan keuntungan perak, emas, bahkan permata yang paling mahal. Termasuk batu akik. Batu akik itu apanya saudara yang ini ya toh? Tapi banyak orang sekarang tergila-gila dengan batu akik. Permata aja ini lebih daripada permata bahkan.
Kemudian ayat 16-nya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Siapa yang tidak mau? Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya itu kekayaan dan kehormatan. Orang kaya tapi tidak dihormati, apa artinya? Orang dihormati tapi miskin, ya berat juga. Tapi komplit yang Tuhan berikan, kebahagiaan orang yang berhikmat itu umur panjang, tapi juga kekayaan dan kehormatan. Luar biasa kan? Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Artinya itu, setiap jalan-jalan yang ditempuh, itu selalu berakhir dengan kebahagiaan. Dikatakan di sini penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata. Ini bukan disebut jalannya tidak menemui masalah, enggak loh ya, enggak ada. Tapi jalannya itu penuh dengan bahagia. Segala jalannya sejahtera semata. Meskipun di lembah-lembah maut, sejahtera itu tetap ada. Meskipun keadaan menghimpit, sejahtera itu tetap ada. Meskipun keadaan justru kalau membuat orang dunia itu menjadikan dia itu bisa gila, tapi orang yang berhikmat itu tetap bisa sejahtera. Ini yang disebut bahagia, saudara. Kondisinya di dunia, di sekelilingnya itu boleh porak-poranda, mungkin kacau balau, mungkin penuh dengan goncang-ganjing, goncangan dan sebagainya. Tapi orang yang berhikmat itu, jalan-jalannya tetap dipimpin oleh sejahtera tadi. Tidak takut, tidak khawatir, tidak panik, tidak apa. Sejahtera itu artinya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Orang-orang di sekitarnya itu ikut berbahagia. Orang-orang yang ada di dekatnya, yang berpegang itu berarti kan yang bergandengan, yang dekat, itu juga ikut berbahagia. Orang berhikmat luar biasa. Menjadi orang yang berhikmat ini luar biasa, saudara. Ya tentu kalau misalnya ditawari, sudah tahu gini uraiannya tadi, kita dengar, iya ya luar biasa. Siapa yang mau jadi orang berhikmat? Pasti semua kita mau. Saya juga mau. Dan saudara perlu ketahui, ini tujuan Tuhan. Karena kalau kita lihat lagi, telusuri hikmat itu adalah Tuhan Yesus. Kristus itu sendiri adalah hikmat. Jadi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus HaMasiah, itu adalah orang yang mempunyai hikmat. Bukan cuman hikmat dunia yang dia dapatkan, tetapi betul-betul hikmat yang dari Tuhan. Jadi hikmat Tuhan, saudara, itu enggak sama dengan hikmat dunia. Jangan saudara nafsirkan, orang berhikmat, kalau gitu sekolah yang pinter, supaya dapat gelar banyak. Kalau begitu kita harus baca buku banyak, supaya kita berhikmat. Kita harus begini. Pengetahuannya harus banyak, wawasannya harus luas. Supaya kita menjadi orang berhikmat, itu hikmat dunia. Saya tadi katakan dari awal, hikmat Tuhan itu berbeda dengan hikmat dunia. Orang yang berhikmat, yang mendapatkan hikmat Tuhan, saudara di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 14 ada ayat begini, mata orang berhikmat ada di kepalanya. Artinya itu pada tempatnya. Matanya enggak ditaruh dengkul gitu maksudnya.
Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedang orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Artinya itu nasib yang sama, ini Raja Salomo itu, dia itu menguji segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia uji coba semua, saudara. Bagaimana memuaskan segala yang ada di bawah kolong langit ini. Dia betul-betul lampiaskan. Bahkan hawa nafsunya dia lampiaskan semua. Istri dan gondeknya sampai 1000, itu berarti dia sudah lampiaskan semua. Saudara, kekayaannya kalau ngomong emas itu dia terima upeti setahun itu 666 ton. Berton-ton berarti. Kekayaannya itu sudah luar biasa. Raja Salomo uji coba dengan hal-hal seperti itu. Dia bisa melihat, oh akhirnya orang berhikmat begini, orang bodoh begini, gini. Kesimpulannya semua mengalami nasib yang sama. Artinya yang di bawah kolong langit ini, misalnya kita tidak bisa tidak menemui masalah. Tidak ada orang yang tidak punya pergumulan. Tidak ada orang yang dalam hidupnya itu selalu mulus dan lancar jalan-jalannya. Tidak ada. Nasibnya sama. Tapi bedanya, orang yang berhikmat, matanya itu tetap ada di kepalanya. Artinya tetap pada tempatnya, bisa melihat setiap peluang, setiap kesempatan yang dari Tuhan. Makanya saya katakan hikmat Tuhan di sini itu bukan pintar di sekolah, gelarnya banyak, kaya raya hartanya, tetapi mereka yang menggunakan setiap kesempatan yang ada di depan matanya. Orang-orang yang bodoh, saudara, setiap kali diberi kesempatan di depan mata, dia nggak bisa lihat, sebab matanya enggak di kepala. Itu maksudnya. Kalau mata kita itu tetap di kepala, artinya itu kita bisa melihat setiap opportunity, setiap kairos yang dari Tuhan. Kita tidak sia-siakan. Tuhan akhirnya memimpin dia semakin hari semakin memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saudara, ya kadang-kadang orang itu menginginkan sesuatu yang semua serba instan, maunya itu kalau ngelihat orang lain berhasil, dia pingin juga berhasil seperti orang tersebut. Kalau melihat orang itu sukses di bidang-bidang tertentu, dia juga ingin sukses di bidang itu. Makanya enggak heran, saudara, di dunia ini macam-macam timbul ya. Kalau ada orang jualan, wah misalnya jual apa? Jual rujak gitu. Semua jual rujak. Rujak manis, rombong rujak manis itu coba jejer-jejer. Mulai di Sulawesi atau Dr. Sutomo, di mana itu. Ya. Dulu ada dawet itu di Dharma Husada atau Kertajaya Indah itu jejer semua dawet. Casing HP semua jejer semua. Gereja juga, bermunculan gereja di mana-mana sampai terkenal Co Yesu. Kadang-kadang saya ngelihat, sudah enggak memperdulikan panggilan, sudah enggak ada ini. Tidak ada namanya bergumul dulu, berdoa, tanya Tuhan atau apa. Udah pokoknya ngelihat, gini. Itu bukan kairos, itu bukan opportunity untuk dia. Mungkin untuk si A dia bisa berhasil, karena itu adalah peluang untuk dia. Saudara, menjadi orang berhikmat minta sama Tuhan. Supaya kita tetap bisa melihat setiap opportunity, setiap kairos yang dari Tuhan. Setiap kali baca firman Tuhan, saya itu bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan banyak waktu kepada saya untuk saya bisa membaca firman Tuhan. Kalau bacaan Alkitab setahun itu tengah minggu sudah habis, saudara saya. Saya pasti lewati lagi.
Sekarang kan mestinya HP-nya Kejadian, saya sudah keluaran. Sudah habis, saudara. Wah iya, Pak Logi kan banyak waktu, full timer. Ya kalau mau tukar ya bisa, saya juga mau. Saudara. Yang diurusi itu macam-macam, saudara. Termasuk masalah keuangan, itu nanti ada dolar naik pun ya bingung, ya kita ikut-ikut mikir, pajak ini, ada pembinaan pajak sampai akhir tahun bagaimana begini-begini, keuangan gitu, perputaran kita, dipikir semua. Setiap bulan, setiap departemen itu punya budget yang diajukan. Akhir bulan setelah dilaksanakan, laporan keuangan masuk, biasanya saya minta disertakan budgetnya yang bulan lalu. Kalau enggak saya lupa, saudara. Saya cocokkan pengeluaran mana yang terlalu over. Kenapa ini lebih? Saya cocokkan pelaksanaannya dengan budget yang diajukan bulan lalu. Setiap departemen. Saya lihat, loh ini kok bisa membengkak begini? Oh ini. Oke. Loh ini kok bisa begini? Loh ini kok kurang? Oh ini tadinya begini. Ya lain kali dicocokkan, budget jangan ngawur-ngawur, ya sesuai dengan bulan lalunya bagaimana. Diperkirakan kalau ada tambahan bulan ini, tambah lagi. Kalau nggak ada, kurang ya kurangi. Jadi ngontrolnya gampang, saudara. Lupa, pendeta kok mikir-mikir gitu? Iya. Kalau enggak dipercaya lagi sama Tuhan. Ini masalah integritas. Bukan cuma ngurusi jadwal doa, jadwal pengkhotbah, enggak. Itu salah satu aja. Yang diurusi banyak, saudara. Termasuk kalau sekarang hari-hari ini kita sedang ada proyek-proyek, misalnya di Bromo ini aja kita pembebasan tanah ini masih belum, yang ini notaris. Notaris saja seminggu bisa, minggu depan misalnya ini bisa 2 kali. Karena ada 2 lokasi yang kita bebaskan. Mikirkan gimana ini, suratnya gimana itu. Coba dilihat, checking dulu sertifikatnya sebelum AJB, sebelum ini nanti. Sebelum ini dicek dulu gini. Itu dipikirkan, saudara. Tapi lain, kalau kita betul-betul bisa masuk di dalam hatinya Tuhan, beda, saudara. Makanya berbahagia orang berhikmat ditulis tadi di dalam Amsal pasal 3. Itu betul-betul Tuhan mau wujudkan di dalam setiap kita yang percaya. Kalau kita bisa mensyukuri, misalnya saya ngelihatmu ke sana setiap hari itu jadwal pelayanan ada ini. Saya itu bisa ngelihat, terima kasih Tuhan. Ini kairos yang Tuhan berikan. Bisa ngucap syukur, saudara. Nah, ini maksudnya. Mata kita harus tetap ada di kepala. Kalau kita tahu panggilan kita, kemudian kita bisa ngelihat setiap kairos yang Tuhan berikan, kemudian kita bisa maksimalkan itu. Saya percaya ini akan berlipat ganda, saudara. Kadang-kadang kita diam-diam, ada kunjungan seorang misionari dari Kamboja. 3 hari saja datang ke sini karena sekolahnya libur. Dia dari salah satu international school di Kamboja. Kemudian dia lihat website kita, dia ngomong-ngomong dengan teman-teman yang, ternyata kenal juga. Misionari yang ditanya kok kenal? Ternyata kita juga sudah lebih dulu dari dia bergabung dengan World Horizon. Dia baru 3 bulan. Kemudian dia lihat-lihat, saya mau ke sini. Nulis email sama saya gini-gini melalui saudari Novi. Saya bilang, oke, enggak apa-apa. Kapan saja. Saya bilang, wah terima kasih gini-gini. Dia waktunya liburnya 3 hari, berangkat dari Kamboja ke sini, 3 hari balik lagi. Mau belajar sesuatu. Dia akhirnya dikelilingkan ke rumah singgah, Kadara, di sekolah misi. Kita tidur di guest house, enggak mau ditidurkan hotel. Mau ditidurkan hotel yang dekat dengan gereja ini. Oh enggak,
saya mau tinggal di guest house-nya sekolah misi. Teman-teman bilang di Surabaya ada guest house di sekolah misi. Ya dia mau tinggal di situ. Seorang dokter menyerahkan hidupnya, akhirnya dia menjadi misionari dan dia betul-betul melihat, saudara, dia bisa belajar sesuatu, dia pasti bisa belajar sesuatu. Hal-hal seperti ini, saudara, harus bisa dilihat dengan kacamata atau mata yang tetap ada di kepala. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, kita harus lihat di situ. Kadang-kadang saya, ya enggak apa-apa, datang aja. Dari Vietnam datang, ada dari Indonesia, jadi misionari di sana. Pertama saya tanya, lu di sana pelayanan gereja Indonesia juga? Ya awalnya, tapi sekarang saya sudah kumpulkan orang-orang Vietnam. Bagus, itu namanya misionari. Jangan ngomong misionari kalau dari Indonesia datang ke luar negeri, melayani di sana orang-orang Indonesia. Jangkau bangsa-bangsa, supaya bangsa kita diberkati. Kalau bangsa kita sendiri yang tinggal di sana ya podo wae. Malah enak di sini. Di sini 250 juta. Di sana berapa paling? Buat apa? Saudara kemudian dia kata ngobrol-ngobrol. Oke, kami ingin menabur. Kirimkan 2 pemuda untuk belajar musik di sini. Seperti Kambodia dulu. Ada namanya Sok Nang itu. 4 bulan di sini. 4 bulan belajar musik, belajar bahasa Indonesia, pulang ke sana. Sekarang punya sekolah musik loh, saudara. Kalau dari Indonesia datang ke sana, dia yang nerjemahkan ke bahasa Khmer. Luar biasa kan? Ini ada 2 katanya anaknya pendeta, sana gerejanya gereja bawah tanah. Yang pertama anaknya pendeta, seorang cewek dia, yang cowok itu anak pemuda yang menggebu-gebu katanya. Bisa main musik, dia penginjilan pakai gitar penginjilan kemana-mana. Padahal di sana ditangkapi loh. Vietnam kan komunis. Ini anak menggebu-gebu. Kirimkan ke sini. Karena mau diajari bahasa Indonesia dulu terlalu lama, kirimkan ke sini aja. Tahun depan ada mereka akan kirimkan. Kita bisa melihat setiap opportunity, setiap kairos, setiap kesempatan. Yang dimana pada saat kita nabur di situ, untuk bangsa-bangsa, maka bangsa kita Indonesia akan diberkati. Siapa yang memberkati akan diberkati. Konteksnya bangsa, siapa yang memberkati bangsa, maka bangsa kita akan diberkati. Enggak terlalu banyak teori. Ya saya memang enggak terlalu suka banyak teori. Kerja, itu cocok. Banyak hamba Tuhan banyak teori. Rapat-rapat melulu. Kerjanya kapan? Nah ini setiap kairos kita bisa tangkap, kita bisa lihat untuk bisa lakukan sesuatu. Ini maksudnya, mata orang berhikmat ada di kepalanya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan, enggak lihat apa-apa, seperti berjalan dalam kegelapan. Lo sudah di depan mata, ada kesempatan kok enggak diraih, enggak lihat, sebab bodoh. Berjalan di dalam kegelapan, tidak bisa melihat peluang-peluang yang ada di depan mata. Karena matanya mungkin di dengkul atau di mana. Saudara, Tuhan mau menjadikan saudara dan saya orang yang berbahagia. Karena mau dijadikan orang berhikmat. Amin. Hikmat yang dimaksud bukan hikmat-hikmat seperti hikmat dunia. Tapi orang yang bisa melihat setiap peluang. Jadi keberhasilan yang dicapai tentu beda, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai di dunia yang akan datang. Makanya tadi umur panjang ada di kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang berhikmat berbahagianya itu melebihi keuntungan mendapatkan perak, emas, permata. Itu orang berhikmat. Ini yang kita bisa lihat. Yang pertama ini ya, mata kita harus terus tetap bisa melihat setiap kairos Tuhan. Jangan kita ngelayani sedikit, kerja, waduh saya ini kok berat, yang lainnya kok enggak mau sih, saya aja yang kerja. Orang seperti ini sudah sulit, saudara.
Cuma merasa dirinya saja. Yang silakan biarin aja yang lain berjalan dalam kegelapan. Tapi kalau kita melihat ini peluang, kerjakan. Tidak peduli saudara kurang tidurnya atau apa-apa, silahkan lakukan saja. Kalau itu untuk Tuhan, nanti Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Loh ini loh tujuannya. Oh iya ya, oh iya. Maka kita terus akan semakin kurang terus waktu kita. Kurang terus. Untuk Tuhan itu kurang terus. Sudah lakukan ini kurang, masih kurang terus. Dan kalau kita menoleh ke belakang, sudah banyak buah-buah. Bukan untuk kebanggaan kita. Lah wong Tuhan yang kerja di dalam kita kok. Bangga apa? Itu karena anugerah Tuhan bekerja di dalam kita. Menjadikan kita berarti. Bukan usaha kita. Seharusnya orang Kristen, orang yang betul-betul Tuhan bisa pakai, gak ada alasan untuk sombong. Saudara. Sebab Tuhan semua kok. Ngapain? Sombong. Siapa kita? Tapi kalau kita ngelihat ada kenyataan. Oh iya ya, puji Tuhan. Tuhan sudah lihat peluang lagi, terus. Sampai ke akhir. Nah sekarang bagaimana kita bisa jadi orang berhikmat? Ini pertanyaan praktis saudara. Untuk mengajak saudara berpikir. Ya saya biasanya suka ngiming-ngiming yang positif. Tadi awalnya itu saya ngiming-ngiming, tapi itu ayatnya benar, bukan ngiming-ngiming gedabrus. Ngiming-ngiming betul-betul ada dasarnya. Iming-iming yang saya sampaikan. Terus saya mengajak, bagaimana jadi orang berhikmat? Ini pertanyaan praktis, bukan teoritis. Kalau kita sudah tahu, Tuhan merencanakan menjadikan saudara dan saya berbahagia karena kita dijadikan orang berhikmat. Dan apa tadi keuntungannya orang berhikmat? Kita sudah lihat. Sekarang kita harus betul-betul secara praktis, yang normal. Pasti timbul pertanyaan, bagaimana saya menjadi orang berhikmat? Saya mau jadi orang berhikmat. Tapi bagaimana caranya? Kan gitu saudara. Bagaimana bisa jadi orang berhikmat? Supaya kita bisa berbahagia. Supaya kita mendapatkan keuntungan lebih daripada perak, emas, dan permata. Supaya tangan panjang umur ada di tangan kita. Di sebelah kiri kita ada kekayaan dan kehormatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, Amsal pasal 9 ayat 10 katakan, takut akan Tuhan. Itu permulaan hikmat. Ada yang dalam diri saudara, pikirannya mikir, lang ledek kok itu lagi. Dan memang ini saudara, enggak ada. Ini ayatnya. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Bapa Yahweh dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Understanding. Orang yang penuh dengan understanding, itu adalah orang-orang yang penuh dengan pengenalan akan Tuhannya. Dia orang berhikmat. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekarang tinggal cek aja, kalau mau jadi orang berhikmat, sudahkah kita memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan? Ini masih permulaan loh. Oh saya enggak mau, langsung aja. Enggak bisa, permulaannya ini, gerbangnya ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, memperhatikan hidup dan menggunakan waktu, kesempatan atau kairos Tuhan. Saudara, kemarin waktu penutupan peti, tahu-tahu Tuhan itu nyuruh saya sharing ini. Saudara. Di upacara, di tempat berduka, acara penutupan peti, ngomong tentang menggunakan waktu.
Ternyata nyambung. Efesus pasal 5 kita baca ayat yang ke-15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif itu bijaksana. Orang yang penuh hikmat itu akan arif dan bijaksana. Tidak bisa dipisahkan. Hikmat, arif, bijaksana itu tidak bisa dipisahkan. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu yang dimaksud di situ adalah kairos, bukan kronos. Opportunity, kesempatan, peluang. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saudara, kalau kita mau menjadi orang yang arif, bijaksana, penuh dengan hikmat, tidak bebal, tidak bodoh, kita harus menggunakan waktu-waktu atau peluang-peluang ini dengan baik. Kalau Tuhan percayakan sesuatu, biasanya Tuhan mempercayai kita itu dari yang kecil, itu Alkitabiah. Siapa yang setia dan benar dalam perkara kecil, maka tanggung jawab yang lebih besar Tuhan akan berikan. Kalau belum setia dan benar dalam hal kecil, jangan kita merindukan hal-hal yang besar. Tuhan adalah Tuhan yang konsekuen. Kalau Dia sudah berfirman, Dia pasti akan laksanakan yang seperti itu. Jangan kita mau karpe dewe, menurut apa yang baik menurut kita sendiri. Kalau Tuhan berbicara siapa yang setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, maka tanggung jawab yang lebih besar Tuhan akan tambahkan. Konsekuensinya Tuhan pasti akan lakukan seperti itu. Tapi banyak orang tidak mau mulai dari perkara-perkara yang kecil, maunya langsung jadi yang besar. Itu kan menurut kita sendiri. Kalau menurut Tuhan, ya kita pasti tahu ini firman-Nya. Tuhan berfirman seperti itu. Ya kita harus setia dan benar dalam perkara kecil. Kalau kita mau dipercaya perkara-perkara besar. Pelayanan pun, Tuhan pasti akan mulai dengan hal yang kecil. Bukit Sion berdiri bukan cuma langsung seperti ini, saudara. Kami merintis mulai 2 orang, suami istri. Tidak punya kursi, tidak punya alat musik-musik kayak gini, nggak punya. Bisanya beli gitar, sama beli OHP, sama beli tikar. Sudah, layar OHP aja nggak punya. Pakai spray, spraynya Ivan kebetulan putih warnanya. Tapi kita setia lakukan. Dan benar dalam perkara kecil. Masalah keuangan ada yang nggak benar ditegur. Marah-marah, ngancam-ngancam, ya silahkan. Sampai hari ini kalau nggak benar ya ditegur. Saudara. Harus tetap konsekuen. Setia dan benar itu artinya setia, faithful. Itu artinya terus menerus. Bukan cuma lagi kecil, perkara kecil aja nggak masalah itu. Yang besar-besar aja, nggak bisa. Tuhan itu betul-betul Dia sudah berfirman, Dia pasti ikuti aturan mainnya. Itu aturan main Tuhan. Kalau kita mau dipercaya perkara besar, setia dan benar dulu dalam perkara kecil. Kalau saudara seorang bisnismen, saudara seorang yang profesional misalnya, setia dulu dan benar dalam perkara kecil. Dan saudara orang yang takut akan Tuhan, pasti aturan Tuhan ini berlaku. Tuhan tidak memberlakukan aturan-aturan acak, saudara. Oh situasinya gini, oh ya sudahlah ini. Oh ini gini, oh ini lain, ini gini. Lama-lama, loh Tuhan ini kok begini, diprotes orang banyak, saudara.
Lu Tuhan dia kok bisa, Tuhan gini. Oh itu kan dia perkecualian, kamu lain. Tidak adil, saudara. Tuhan itu memberikan ketetapan yang sama untuk semua orang tanpa memberikan perbedaan-perbedaan. Sama semua. Kalau kita mau ikut aturan main Tuhan, ikuti aja. Saya yakin, itu orang yang bisa, itu yang disebut orang beriman. Saudara. Orang yang mentaati aturan main Tuhan, itu orang beriman. Artinya dia mempercayai bahwa aturan Tuhan itu pasti betul. Sudah. Dia ikuti dengan iman. Wah, dunia begini enggak, mungkin tidak searah, tidak sejalan dengan dunia atau dengan pendapat umum. Dia tetap ikuti, ini kehendak Tuhan, Tuhan maunya begini, ya saya ikuti Tuhan. Pasti belum nyampe tujuan, sepanjang dalam perjalanan untuk mencapai tujuan itu aja. Kita akan semakin diyakinkan, semakin yakin, semakin mantap. Begitu sampai goalnya, ya pastilah. Lawang ini memang benar kok. Jalan bersama Tuhan itu, saudara, semakin hari, semakin diyakinkan kita. Mantap, semakin yakin, semakin mantap. Seperti itu, jalan-jalan bersama dengan Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, melangkah pertama, sepertinya mantap. Kedua, ketiga, benar enggak ini? Ragu-ragu, benar enggak ya? Tambah lama, kok tambah khawatir. Wah ini habis gua. Mati aku. Wah ini kecebur jurang. Mati, hilang benar. Itu jalan yang bukan dari Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau sesuai kehendak Tuhan, tambah hari, tambah yakin, tambah mantap. Tambah, oh ini mantap, iya betul. Dikonfirmasi, betul. Betul. Itu bedanya, saudara. Makanya hal menggunakan waktu, memperhatikan hidup dan menggunakan waktu, ini penting, saudara. Supaya kita menjadi arif, menjadi bijaksana, menjadi orang berhikmat. Penuh dengan understanding. Tidak bodoh, tidak bebal. Yang berikutnya, mengenal isi kitab suci. Saudara kalau ingat ceritanya Rasul Paulus waktu ngomong sama Timotius, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 itu, Rasul Paulus katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mengenal dan mengerti isi kitab suci, bukan saja kita mendapatkan hikmat dunia, tapi hikmat Tuhan. Sampai tembus keselamatan yang kekal, saudara. Ini, ingatlah akan kitab suci yang sudah kamu peroleh, yang dapat memberikan hikmatmu sejak kecil. Saya senang orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya itu membaca kitab suci. Lu anak-anak mosok ngerti? Jangan dikira anak-anak tidak ngerti. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, beda, saudara. Anak-anak kita ajarkan, orang tua. Sekarang ada banyak kan, ada yang Alkitab bergambar, ada cerita-cerita dari Alkitab ya. Anak-anak kami sejak kecil kami perkenalkan. Baca cerita-cerita Alkitab. Baca, diajarin, diceritain. Dan sekarang nular. Ya. Mereka ngajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucu kami. Diajarkan. Wah, sudah mau main-main. Belum baca Alkitab. Nanti aja, ayo baca dulu, baru nanti main. Baca. Dia dengar baca. Belum bisa baca, cuma dengar cerita. Dia udah pernah satu kali terlanjur, sudah turun dari atas ya, Elliot itu. Tuh belum baca Alkitab tadi. Oh ya, ke saya, Grandpa,
bacain Alkitab dong. Saya enggak ngerti biasanya gimana. Ya udah, oh ya wis, buka. Ayo cerita ya tentang Yunus. Saya ngomong, ini cerita tentang Abraham. Sudah pernah, sudah tahu. Ini. Yunus pernah tahu. Iya Yunus. Mulai cerita Yunus. Nyambung-nyambung ngerti. Sejak kecil diperkenalkan. Saya percaya begitu dia nanti dewasa. Langsung berkembang, Roh Kudus itu yang bekerja. Bisa melebihi kita. Tadi pagi Ivan sharing, ya saya sebagai papanya yang dulu ngajari juga, mulai memperkenalkan kitab suci, saya sekarang bisa belajar dari dia. Oh ayat ini gini, oh maksudnya itu gini, oh gini. Loh. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Ajarkan. Kan firman Tuhan jelas berkata, ajarkanlah Tauratku pada waktu engkau duduk kepada anak-anakmu. Ajarkanlah Tauratku kepada anak-anakmu pada waktu engkau duduk. Pada waktu engkau bepergian. Pada waktu engkau bertiduran sekalipun. Bayangin. Itu kan ayat waktu saya menyerahkan diri saya. Oke Tuhan, saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu, saya tak tinggal semua. Tapi tak serah nih anak-anakku. Anakku dulu cuma Ivan aja satu masih. Seringkali kita sebagai orang percaya kan seperti itu kan. Ku serahkan semuanya kepadamu. Lah terus kamu ngerjain apa? Jangan berdoa begitu saudara. Itu doanya orang tidak punya pengertian itu. Dulu saya begitu, Tuhan tak penuhi panggilanmu, tak serahno anakku. Aku gak mau anakku nanti, karena kesibukan kita pelayanan, nanti anakku jadi terlantar. Saya diberi ayat Ulangan 6 ayat 7 itu. Ajarkanlah anak-anakmu pada waktu engkau, ajarkanlah Tauratku kepada anak-anakmu pada waktu engkau duduk. Loh, berarti aku Tuhan yang ngajar. Ya iyalah, siapa? Ya. Jadi kamu mesti punya waktu. Jadi mesti punya waktu duduk Tuhan. Iya. Bepergian bareng. Iya, tiduran. Iya. Bareng. Saudara, diajarkan firman Tuhan. Timotius sejak kecil dia sudah mengenal isi kitab suci. Rasul Paulus meneguhkan, dikatakan tadi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Ini saudara, kalau kita mau menjadi orang berhikmat. Takut akan Tuhan, itu permulaan yang harus dimiliki oleh setiap kita. Menggunakan setiap kesempatan yang ada. Karena kita memperhatikan hidup mau menjadi orang yang arif, bijaksana, berhikmat. Kemudian mengenal isi kitab suci. Saya bersyukur sih di tempat ini selalu Tuhan itu bukakan, Tuhan ajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagi ibu-ibu ya, saudari-saudari yang mau belajar firman Tuhan lagi, di sini setiap Senin itu ada. Oh, Rabu jam 10 pagi. Saya ngelihat ceritanya setiap kali selesai istri saya gitu saya tanya, gimana tadi? Wah seru katanya. Banyak pertanyaan, banyak ini. Saya pikir bagus loh saudara itu. Justru saudara yang mau terus mengetahui lebih lagi supaya punya pengertian bagaimana kitab suci ini. Menjadikan kita orang berhikmat. Ikuti. Senang saudara. Kalau saya boleh ikut gitu, saya ikut. Tapi enggak boleh sama istri saya. Untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita, oh ya.
Silakan saudara. Karena itu akan memberikan hikmat kepada kita. Ya, kemudian kita lihat lagi, apa ciri-cirinya orang berhikmat. Jangan GR, wih saya ini kalau gitu sudah menjadi orang berhikmat. Jangan GR dulu. Apa ciri-cirinya? Orang berhikmat yang memiliki hikmat Tuhan, itu punya ciri. Saya sudah berapa tahun melayani Tuhan, saya sudah begini, khotbah loh saya ini ngajar. Silahkan saja apa yang pernah kita lakukan. Tapi apakah ciri-ciri ini ada di dalam diri kita? Orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Orang yang punya hikmat itu mudah dinasehati, bisa ditegur. Saya sudah tahu banyak, kok masih dinasehati lagi? Enggak ada saudara. Orang yang otot kawat balung wesi, enggak ada. Semua kita masih harus perlu dengar. Amsal pasal 9 ayat 9 di situ dikatakan, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Orang berhikmat, orang yang bijak, itu kalau dinasihati tambah senang. Dia akan menjadi lebih bijak. Amin. Jadi orang yang berhikmat itu mudah dinasihati, itu cirinya. Kalau, gini, siapa lu? Gua ini sudah, gua. Ya wis. Amsal 15 ayat yang kelima. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Cirinya orang berhikmat itu, saudara, mudah dinasehati. Sebab dia nangkapnya, semakin banyak nasihat, dia akan membuat dia semakin bijak. Ada teguran, tidak ada masalah. Dia indahkan, dia perhatikan. Oh ini betul, oh ini enggak. Itu dugaannya dia aja. Dia sentimen sama saya, biarannya aja. Kalau saya dengar teguran begitu saudara. Tidak semua mengintimidasi saya. Emangnya hidup saya diatur manusia? Kalau misalnya, benar ini, benar. Teguran dari siapapun. Iya, saya itu masih ini, ada ini. Udah berubah. Tapi kalau ada teguran-teguran, dasar dia sentimen orang ini memang. Iri hati, udah biarin aja. Saudara, ciri-ciri orang berhikmat itu mudah dinasehati, bisa ditegur. Perkataannya menabur pengetahuan. 15 Amsal 15 ayat 7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Bibir orang bijak menabur pengetahuan. Setiap kali dia berkata-kata, ada hikmat Tuhan, ada pengetahuan, ada dia itu kayak nabur. Orang itu bisa dapat terinspirasi. Dengar gitu, punya inspirasi. Itu pengetahuan, dia menabur pengetahuan. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau dengar orang ngomong aja terus sampai kita kemeropokan, udah mendengar. Wah itu orang bodoh itu. Orang berhikmat, perkataannya itu menabur pengetahuan. Itu cirinya, saudara. Kalau kita seringkali terinspirasi, dengar omongan si A gitu. Dia ini cirinya, kalau dia ngomong, nyeletuk, celetuannya itu bisa menginspirasi. Itu orang berhikmat, saudara. Kelihatan dia orang berhikmat. Tapi kalau celetuannya nyelekit, ini orang minta diberi 4 session gitu. Tapi kalau celetuan-celetuannya itu bisa menginspirasi kita, memberikan pengetahuan kepada kita. Iya ya,
Benar juga ini. Itu orang berhikmat. Itu ciri yang kedua. Berikutnya sabar. Saya kaget saudara. Wih, orang berhikmat itu sabar. Amsal 14 ayat 17 di situ dikatakan begini. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sabar orang iman. Ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Teman-teman yang di sini yang sudah lama mulai zaman awal-awal sampai hari ini ya. Kan kita mulai dari Wisma Pertmai, Kertajaya Indah, Kertajaya, terus baru Manyar Kartika di sini kan. Ini kan perjalanannya cukup panjang. Saya dulu itu apa-apa, masih di Wisma Pertmai masih lumayan saudara. Kertajaya Indah lumayan, di Kertajaya itu pusing saya, banyak ngalami ini, pemarah jadinya, suka marah saya. Waduh gini enggak tahan saya, gitu aja kok enggak bisa sih, kamu itu, aduh, sampai jadi orang gagap sedikit-sedikit, enggak bisa ngomong lagi, apa yang mau diomong, kok bisa gini sih kamu kerjain, lama-lama saudara, ya itu, brodolnya rambut saya itu di Kertajaya itu saudara. Ya saudara yang lama-lama ikut sama di Bukit Sion kan, coba 10, 20 brodolnya, gimana sih, 40 brodolnya, waduh yang botak. Kira-kira seperti itu saudara gambarannya, sampai pusing saya. Lama-lama, bodoh saya ini, rugi sendiri lah, lelapo, tensi 150, 100, mati saya, mati muda ini. Mulai saya ambil haluan, mau gini-gini, minta hikmat Tuhan, gini-gini. Ya lama-lama sudah lumayan lah saudara. Sekarang ini sudah lumayan. Jangan digarai tapi kalau digarai ya masih bisa. Tapi kalau ngelihat hal-hal yang tidak benar, ya masih tetap saya. Tidak bisa ini. Saya tidak pandang bulu saudara. Tapi ya jauh lah lebih berhikmat sekarang. Lebih sabar, nanggapi gini-gini, ya udahlah. Ada orang ngomong gini, biasanya dulu diam dulu. Sekarang ngomong, pokoknya kupingku tak tutup, wis lah. Capek lah, mandek-mandek dewek, gitu aja saya sekarang. Bisa sabar, ya. Ternyata salah satu ciri orang berhikmat itu sabar. Suka di rumah duka daripada di rumah pesta. Wah, ini yang suka pesta. Pengkhotbah pasal 7 ayat 4. Mudah-mudahan betul. Pengkhotbah pasal 7 ayat 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Saya dulu SMA saudara, setiap seminggu itu 2 kali lah minimal pesta. Pesta loh ini, Sabtu Minggu. Tidak diundang, tapi kami punya kelompok, keren-keren kelompoknya. Naiknya mobil, pesta gini, pesta nikah, itu di restoran ini ada pesta, ya oke, datang. Oh ya, kan tidak tahu ini tamunya siapa. Tahunya pihak perempuan apa tamunya pihak laki gitu ya. Yang pria tamunya pihak pria duga ini tamunya pihak wanita. Yang wanita juga ini tamunya pihak. Padahal ini orang tidak diundang. Oh ya. Pesta makan, ujung-ujungnya kan kalau dulu zaman kita muda kan mesti terakhir itu ada acara bebasnya itu. Ya itu yang ditunggu. Ulang tahun Sweet 17, wah udah tidak diundang. Oh kita orang-orang keren datang. Wah, ya. Malah setiap minggu, karena saya masih bodoh itu dulu. Sekarang ya mohon maaf saudara, kalau ada pesta hari ini aja 2 loh undangannya, pesta pernikahan, ya udahlah kirim utusan, nanti diwakili aja. Ya kalau ada misalnya pemberkatan nikah gini-gini, ya udah diberkati, udah ya diberkati
Boleh kan? Nanti kalau pestanya enggak datang, waduh nanti om ini. Ya wes, kalau dia keberatan saya datang. Hanya untuk dia. Tapi banyak orang sudah berhikmat juga. Ya banyak di antara kita berhikmat. Pak Loki kongkon doa makan naik pasti teko. Om doa makan ya. Tidak ada yang lain doa makan. Tidak ada. Datang saya. Tapi saya berharap hikmat saudara jangan seperti itu ya. Saudara, di sini dikatakan jelas, orang yang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Tapi kalau ada yang meninggal, acara tutup peti seberapa bisa kalau saya akan datang. Tutup peti, sebab saya ingin lihat mayatnya itu loh saudara. Senyum atau mendelik di isolasi, banyak pengalamannya ya. Kalau ada mata di isolasi, berarti itu waktu meninggal. Terus ditutup, melek lagi, tutup buka lagi, diisolasi dulu. Setelah kaku nanti dibuka isolasinya. Kayaknya merem, padahal mintip-mintip dikit gini. Oh itu tadi mungkin mendelik tadi. Saudara, akhir daripada kematian itu biasanya tanda-tanda kita. Rela enggak kita sudah, atau masih belum rela. Masih ada banyak yang digandoli. Kalau kita orang berhikmat, aduh kapanpun Tuhan panggil, ya lebih cepat lebih baik. Sudah tidak kerasan di dunia. Iya kan? Bukan no hope loh. Tapi betul-betul dunia ini bukan tempat kita. Saudara. Banyak tantangan yang menggoda, banyak ini, aduh. Kadang-kadang sebagai orang benar pergumulan. Ya, ini salah satu ciri-ciri dari orang berhikmat. Tentu yang lainnya masih ada yang kalau bisa dicari.